Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana kita mengedit tabel ya. Sebelum kita mengedit tabel, di sini saya jelaskan dulu ya, tabel itu ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah yang saya blok ini, ya ini disebut dengan kolom. Kemudian kalau saya bloknya seperti ini, ya, yang terblok itu disebut dengan baris. Kemudian yang kotak-kotak, ya, tempat nanti kita mengetik isinya atau value-nya, itu disebut dengan cell. Oke, kita mulai. Misalkan di kolom pertama ini saya akan mengetik judul kolom, yaitu nomor, ya langsung diketik saja. Kemudian saya klik di sampingnya, ya kolom kedua saya ketik misalkan nama siswa. Kemudian di kolom ketiga di sini saya ketik nilai, ya. Nilai itu nanti di sini misalkan saya ketik tugas, ya di sini saya klik lagi, saya ketik UTS, di sini saya ketik UAS, ya, ya seperti itu. Nah sampai di sini dulu ya. Kemudian bagaimana cara kita memperlebar dan memperkecil ukuran kolom? Caranya sangat mudah. Yang pertama dulu ya, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa arahkan posisi kursor kita, mouse kita ya, yang tadinya lurus seperti ini. Kita ingin memperkecil kolom nomor misalkan. Maka kita arahkan ke bagian garis yang arahnya vertikal sampai berubah kursornya seperti ini ya. Baru kita klik kiri, tahan, baru kita geser. Oke, seperti itu ya. Atau dengan cara kedua ya, misalkan nilai ini ya kita ingin perkecil ukuran kolomnya. Kita bisa gunakan di bagian mistar atau ruler ya. Di sini ada kalau kita klik tabelnya, nanti di sini ada garis kotak-kotak banyak nih. Ya, ini adalah uh, menyimbolkan dari kolomnya ya. Misalkan kalau saya klik di luar area tabel dia akan hilang, tapi kalau saya klik bagian tabelnya dia akan tampil. Misalkan ini yang kita perkecil berarti bagian kotak-kotak ini yang kita klik. Klik kiri tahan, kita geser. Nah, lebih mudah menggunakan cara yang kedua ini ya, ketimbang kita harus mengarahkan kursor pada garis vertikal, agak sulit kalau kita harus paskan. Nah, seperti ini. Nah, biar lebih cepat, di sini saya sudah sediakan tabel yang sudah saya ketik seperti ini. Nanti teman-teman bisa ketik di file latihannya, ya, disesuaikan. Nah, di sini saya sudah punya satu tabel, ya, kemudian sudah ada isinya juga, sudah ada value-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengeditnya. Nah, untuk mengedit tabel ini menjadi tampilannya lebih layak ya, lebih bagus terlihat. Pastikan kita sering menggunakan atau biasakan kita untuk menggunakan yang menu tab layout yang ada di sini. Oke, layout ya. Nah, contoh misalkan di sini nomor, di sini ada satu baris kosong. Ini kan tidak enak dilihat. Kita satukan. Jadi ini ada dua sel. Sel pertama, ini sel kedua. Nah, untuk menyatukan menjadi satu sel, caranya adalah kita blok seperti ini. Dari nomor, klik kiri tahan, kita blok di bawah. Ya. Kemudian di menu layout, di sini ada merge cells. Ya. Merge cells ini fungsinya adalah untuk menyatukan beberapa sel menjadi satu sel. Ini kalau saya klik, nah, dia akan menjadi satu sel. Ya, garis yang tadi akan hilang. Begitu pula untuk nama siswa. Ini saya blok. Saya klik di sini, merge cells. Tidak hanya bloknya vertikal, tapi arah horizontal juga bisa. Contoh, nilai. Ini saya ingin menghilangkan garis yang vertikal ini dengan yang ada di sini. Maka saya bloknya ke arah horizontal. Klik kiri tahan di nilai. Saya geser. Kemudian saya klik di sini, merge cells. Ya, oke. Dia akan hilang garisnya ya. Kita lanjut untuk nilai rata-rata. Kita blok seperti ini, merge cells. Jadi, cara ngebloknya harus satu-satu per item. Tidak bisa misalkan dua ini saya blok begini, nggak bisa. Nanti kalau saya merge cells dia terjadi error ya, yang ada seperti ini, tidak beraturan. Kalau yang versi Office di bawahnya 2013 nanti ada warning, ada peringatan. Ya, saya Ctrl Z, saya undo dia. Kemudian keterangan ini juga saya blok, saya merge cells ya. Begitu pula untuk total saya blok, kemudian saya klik di sini merge cells. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, bagusnya kalau untuk posisi identitas kolom, dari tabelnya ini kita blok semua ya, seperti ini. Kita kasih posisi di sini untuk posisinya rata tengah, ya, like center. Antara kiri kanan, atas bawahnya dia tengah. Oke.
Begitu pula untuk tugas dan UTS saya blok, saya klik di sini like center ya. Nah, saya jelasin lagi ya. Kalau untuk nilai rata-rata saya pilih yang atas ya. Di sini like top center, dia tengah tapi posisinya di atas. Kalau yang ini tengah bottom ya, posisinya di bawah. Kalau yang ini dia betul-betul tengah antara kiri kanan dan atas bawah. Seperti itu. Kemudian nilai ini juga saya blok semua, saya posisikan like center ya. Nomor juga ini saya blok, saya posisikan di sini like center. Nah, seperti itu. Jadi tabelnya sudah terlihat lebih baik. Kemudian untuk mewarnai, misalkan mewarnai sel ya, 1, 2, 3 ini saya blok ya. Saya ingin memberikan warna untuk sel yang saya blok. Yang diberi warna adalah selnya, bukan teksnya. Nah, caranya kita bisa klik menu desain ya. Di sini ada bagian shading ya. Shading ini kita klik. Kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Misalkan saya pilih warna merah ya, bisa kuning, kita pilih kuning aja. Oke, saya klik. Kemudian untuk total ini saya juga kasih warna ya, kasih warna hijau misalkan. Nah, posisi total harusnya ada di sebelah kanan ya. Saya klik layout, pilih rata kanan. Oke, seperti itu. Kemudian misalkan lagi tugas dan UTS ini teksnya dia normal. Kalau normal itu dia arahnya horizontal, ya, arahnya lurus. Kalau kita ingin membuat di arah vertikal, ya kita bisa gunakan yang ada di menu layout. Ya, di sini ada bagian text direction. Text direction ini dia merotate teks memutar ya. Kalau saya klik, nah dia akan seperti ini. Arahnya vertikal. Kalau saya klik lagi, nah, dari bawah ke atas. Kalau tadi kan dari atas ke bawah bacanya. Ini kalau saya klik lagi, dia akan normal. Seperti itu cara membuat rotate text ya ke arah yang kita inginkan. Nah, oke, mungkin sementara di situ dulu ya untuk mengedit tabel ya, masih banyak lagi berhubungan dengan tabel ya. Setelah ini akan kita belajar cara membuat tabel dengan banyak kolom yang menggunakan split cells.